Perkenalkan, nama saya Nima Dinadine Kawijaya dengan NIM akhir 058, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2025 kelas C. Halo semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan tugas mengenai analisis hubungan pertemanan yang saya jalani dengan seorang teman saya yang bernama Angelina, yang dimana tugas ini tuh guna memenuhi tugas komunikasi interpersonal. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah pertemanan saya dengan Angelina, yang dimana hubungan ini tuh sudah kami jalin sejak saat kami masih bayi, alias kami berdua itu tetangga. Jadi saya dan Angelina itu teman main bareng, teman main keseharian, dan juga kami itu tumbuh bareng. Bahkan orang-orang itu notice kalau muka kami berdua itu mirip karena saking seringnya bareng, kemana-mana harus berdua dan udah nempel banget. Terus singkat cerita, Angelina itu pada saat SMP kelas 1, dia memutuskan pindah rumah bersama keluarganya ke Bali. Nah, mendengar kabar tersebut, saya tuh nangis dan juga kecewa karena saya berpikir saya bakal kehilangan teman keseharian saya, teman main saya, dan juga teman dekat saya. Di situ saya nangis, tapi Angelina mencoba menenangkan. Dia bilang kalau aku bakalan sering-sering main ke Lombok, setidaknya 2 bulan lah buat ketemu sama kamu. Dia bilang seperti itu untuk menenangkan saya yang lagi nangis pada saat itu. Di situ hubungan kami itu belum renggang sama sekali, karena juga ditambah pada saat itu corona yang dimana mengharuskan kita stay di rumah seharian. Dan hal itulah yang membuat kami itu semakin dekat satu sama lain, karena juga di situ kita nggak ngapa-ngapain, dan juga kita itu melakukan video call dari pagi ke sore dan sore ke malam gitu. Itu setiap hari. Dan kami belum merasakan jarak yang terlalu jauh di hubungan ini. Nah, pada saat saya kelas 10 kenaikan ke kelas 11, giliran saya yang pindah bersama keluarga saya ke Madiun, Jawa Timur. Di situ pada awal-awalnya itu kami belum merasakan hubungan yang renggang atau perbedaan hubungan dari yang sebelumnya, karena sebelumnya itu kita baik-baik aja dan juga kapanpun kita bisa nyamperin, karena emang ya jarak dari Lombok ke Bali itu nggak terlalu jauh, cuma 4 jam perjalanan aja. Seiring berjalannya waktu itu, hubungan kami itu semakin sulit untuk dipertahankan seperti dahulu. Selain itu juga kesibukan yang saya miliki itu juga menjadi kendala dalam menjaga komunikasi. Dan juga kita tuh perbedaan waktu ya, di Bali dan di Jawa itu waktunya beda sejam. Hal itu juga mempengaruhi kondisi hubungan kami gitu. Kami mulai mengalami kesulitan untuk saling berhubungan satu sama lain, yang pada akhirnya membuat hubungan ini tuh terasa renggang. Kondisi ini tuh mencerminkan adanya waning friendship, yang dimana hubungan itu tuh berada di fase penurunan dalam kedekatannya. Dan itu saya merasakan hubungan saya ini tuh udah mulai renggang sama Angelina, karena kita juga sibuk satu sama lain, perbedaan waktu dan juga perbedaan prioritas. Menyadari hal tersebut, saya pribadi memberanikan diri mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan pertemanan ini. Saya memulai komunikasi dengan menghubungi Angelina melalui WhatsApp. Kemudian saya menyampaikan permintaan maaf karena kesibukan saya yang membuat hubungan ini tuh menjadi terhambat. Kemudian kami berdua itu melakukan sesi deep talk atau percakapan yang mendalam untuk saling memahami kondisi masing-masing. Karena memang pada saat SMA itu kami jarang banget berkomunikasi, entah itu lewat WA atau Instagram, itu jarang banget. Malah kalau kita komunikasi itu jarak waktu dari waktu sebelumnya kita komunikasi itu jauh banget, bisa mungkin sebulan, 2 minggu atau 7 hari, karena saya nggak mau terus menerus seperti itu. Dan saya tahu kalau saya membiarkan hal itu terjadi, maka hubungan kita itu udah selesai sampai situ aja. Dan saya nggak mau, karena Angelina itu merupakan teman baik saya udah kenal dia sejak kecil, dan saya nggak mau memutuskan hubungan tersebut cuma gara-gara beda prioritas dan kesibukan. Jadi saya mengadakan sesi deep talk agar kita bisa saling mengintrospeksi satu sama lain. Dari pengalaman ini, kami berdua itu bisa belajar bagaimana cara menjaga hubungan pertemanan dengan cara memerlukan komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Selain itu, kami berdua itu juga berusaha untuk tidak memperbesar-besarkan masalah kecil yang dapat memperburuk keadaan. Dengan cara tersebut, hubungan kami sampai sekarang masih tetap terjaga meskipun berada dalam keterbatasan jarak dan juga kesibukan. Selanjutnya, apakah tekanan tersebut itu berpengaruh terhadap hubungan pertemanan kami berdua? Ya, karena dari yang sebelumnya intens ketemu itu jadi lebih berjarak dan tidak sedekat dulu, walaupun sekarang sudah baikan. Terus juga pengaruh dari adanya permasalahan tadi itu, hubungan kita tuh menjadi renggang. Hubungan kita tuh sempat berada di tahap waning friendship, tapi akhirnya saya memutuskan untuk mengadakan sesi deep talk untuk meluruskan kejadian ini dan tidak berlanjut seperti itu. Jika saya mengalami tekanan yang sama, bagaimana cara saya mengatasinya? Seperti tadi, saya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dan saya meminta maaf kalau saya sibuk gini, tidak bisa
komunikasi sesering dulu karena kita ada beda prioritas juga dan beda kesibukan juga. Terus juga saling memahami situasi tanpa menyalahkan satu sama lain dan saling paham aja. Terus juga menjaga hubungan dengan cara tidak meribetkan hal-hal kecil dan fokus pada hal yang lebih penting. Setidaknya walaupun kami tidak berkabar dengan kata-kata, kami itu menggunakan reels atau mengirim video TikTok satu sama lain. Jadi itu cara kami untuk saling tetap berkomunikasi sampai saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang cerita hubungan pertemanan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.